Tragedi cinta yang menggetarkan hati. Kisah Untung Surapati dan Suzana bukan sekadar asmara, tapi pertarungan takdir, pengkhianatan, dan air mata yang mengguncang sejarah Nusantara. Untung Surapati dalam babat Tanah Jawa dijelaskan berasal dari Bali dengan nama Surawiroaji, lahir tahun 1660. Dalam usia 7 tahun ditemukan dengan rupa yang sangat tampan oleh Kapten Van Beber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Untung Surapati oleh Kapten Van Beber dijual kepada Van Moor, seorang perwira VOC di Batavia. Sejak Van Moor mempunyai budak anak ini, kekayaannya meningkat secara cepat, maka Van Moor memberikan nama kepada budaknya dengan nama Si Untung. Dalam kesehariannya, Untung diberi tugas untuk menemani anak Van Moor dari perkawinannya dengan Edelaire yang bernama Suzana. Rupanya Suzana jatuh hati kepada Untung dan keduanya berpacaran, dan kekayaan Van Moor mengalir ke tangan Untung melalui Suzana. Hubungan Suzana dengan Untung terbongkar, sehingga membuat Van Moor marah kepada Untung Surapati dan mengirimnya ke penjara. Di tempat inilah, Untung Surapati mendapatkan siksaan yang sangat berat dan memohon pengampunan kepada Van Moor. Permohonan Untung Surapati diterima Van Moor dan menjadi orang yang bebas. Setelah kebebasan dari penjara, kembali lagi Untung Surapati melakukan hubungan dengan Suzana. Untuk yang kedua kalinya, Untung Surapati ditangkap dan dipenjara dengan hukuman yang sangat berat sekali, dan kesempatan untuk bisa bebas sangat sulit sekali. Hanya kematianlah yang membebaskan dirinya dari siksaan di penjara. Kini Dewi Keberuntungan masih berpihak kepada Untung Surapati. Untuk yang kedua kalinya, Untung Surapati bisa keluar dari penjara karena bantuan kekasihnya Suzana. Hubungan Untung Surapati dengan Suzana bukan hubungan biasa. Mereka sudah melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi. Kini Suzana dalam keadaan hamil, mengandung buah cinta dari hasil pernikahannya dengan Untung Surapati. Van Moor awalnya hendak menikahkan anak semata wayangnya dengan koleganya perwira VOC. Namun Suzana selalu menolak permintaan bapaknya, maka tidak ada jalan lain bagi Van Moor mengusir Suzana ke negeri para leluhurnya, Belanda. Dalam perjalanan pulang ini, Suzana melahirkan anak buah cinta dengan Untung Surapati dan diberi nama Robert. Suzana dalam perjalanan pulang ke negeri Belanda akhirnya wafat, dan Robert menjadi anak angkat dari Jacob van Rijn. Di negeri Belanda ini, Robert kerap kali dipersekusi, dibuli oleh teman-temannya karena warna kulitnya sangat berbeda dengan teman-temannya orang-orang Belanda. Robert akhirnya mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya setelah wafatnya Jacob van Rijn, orang yang selama ini membesarkannya. Ternyata Jacob van Rijn hanya sebagai orang tua angkat, dan bapak sebenarnya adalah Untung Surapati. Robert mendapatkan informasi siapa dirinya sebenarnya setelah wafat bapak angkatnya dan menemukan surat penting yang dibuat Jacob van Rijn untuk Robert. Dari surat itu terdapat informasi bahwa Robert boleh untuk membaca surat ini setelah berusia 21 tahun. Ternyata usia Robert waktu itu 21 tahun kurang 3 bulan. Maka keinginan Robert untuk membuka isi surat tersebut terbentur karena usianya belum memenuhi syarat. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan bagi Robert ini, dikejutkan kedatangan pamannya menjelaskan tentang asal-usul Robert. Mendengar keterangan tersebut, Robert terguncang hatinya dan memendam kemarahan yang sangat besar kepada sosok bapaknya, orang Indonesia yang dianggapnya tidak bertanggung jawab dan menterlantarkannya selama 21 tahun. Masa depan Robert setelah wafat ayah angkatnya semakin tidak menentu. Saudara-saudara angkatnya melarang Robert untuk mendapatkan harta warisan dari ayah angkatnya. Robert memiliki tunangan bernama Digna, juga meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Dalam keadaan ketidakjelasan ini, Robert memulai petualangannya ke Nusantara menjadi prajurit VOC. Setelah tiba di Nusantara, Robert diberi tugas menjadi mata-mata VOC yang sedang menghadapi pemberontakan Untung Surapati di Pasuruan. Dalam pemberontakan tersebut, Untung Surapati membentuk negara tersendiri di Pasuruan dengan gelar
Raden Wironegoro. Robert bertugas sebagai mata-mata Feoje dan gagal menunaikannya, sehingga Robert berhasil ditahan oleh pasukan Untung Surapati. Kini Robert dihadapkan kepada Untung Surapati untuk mendapatkan hukuman terhadap seorang mata-mata. Ketika Robert digeledah oleh Untung Surapati, ditemukanlah secarik surat, lukisan perempuan, dan belahan uang perak. Itulah belahan uang logam yang diberikan Untung Surapati dahulu kepada Suzana sebagai simbol cinta kasih mereka yang abadi dan tak terpisahkan. Belahan yang satunya selama ini juga masih disimpan Untung Surapati. Sementara lukisan di kertas lusuh itu adalah sosok perempuan yang selama ini sangat dicintainya, Suzana Moore. Setelah peristiwa itu, Untung Surapati baru menyadari bahwa orang yang menjadi mata-mata Feoje itu adalah anaknya sendiri. Peristiwa ini sangat membahagiakan dan sekaligus memilukan pertemuan anak dan bapaknya. Robert tidak bisa berbicara apapun bahwa orang yang selama ini menjadi musuh Feoje ada di depannya dan ternyata adalah bapaknya sendiri yang sebenarnya. Untung Surapati berupaya menebus kesalahan selama ini terhadap Robert. Langsung Untung Surapati mengangkat Robert sebagai putra mahkota dan meminta berjuang bersama-sama melawan Feoje. Dalam kondisi seperti ini, terjadilah pergolakan batin yang sangat luar biasa pada diri Robert. Tidak mungkin saya mengkhianati negeri leluhur ibu saya, Belanda, dan saya pun tidak mungkin harus berperang dengan bapak saya dan saudara-saudara saya. Sikap Robert ini tercermin sangat jelas dalam peristiwa pertempuran di Bangil. Robert hanya berdiam diri untuk tidak berperang melawan Feoje atau melawan pasukan Untung Surapati. Dalam pertempuran tersebut, Untung Surapati diserang oleh pasukan Feoje dan mengalami luka yang sangat banyak, sehingga mengakibatkan gugurnya Untung Surapati di pangkuan anaknya sendiri, Robert.